Akhir-akhir ini lagi heboh yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Sejauh mana sih sebenarnya AI ini bisa ngegantiin manusia? Jangan-jangan introvert yang gak keberatan kalau misalnya manusia di muka bumi ini punah, bisa hidup hanya dengan AI. Mungkin buat introvert, AI adalah surga dunia, karena meminimalisir interaksi sama manusia. Tapi buat extrovert, mungkin neraka, karena AI nggak bisa dipakai buat gibah sama julitin tetangga. Kalian udah denger kan tentang GPT-4? GPT-4 itu katanya lebih pintar dibanding SJW di Twitter. Lebih pintar dari ChatGPT. Akurasi penggunaan bahasanya mulai dari 62 sampai 85,5%. Bahkan akurasi penggunaan bahasa Indonesia lebih tinggi daripada akurasi penggunaan bahasa Jepang. GPT-4 tahu aja di mana ada pasar. BTW, Jepang butuh SDM nggak nih dari Wakanda? Icak kali diimport. Siapa tahu bisa ngurang-ngurangin orang yang berantem di Twitter. GPT-4 ngajarin kita untuk berpikir kritis dengan tidak langsung ngasih jawabannya apa. Secara nggak langsung, mungkin AI mengajarkan kita bahwa otak lo tuh diciptakan buat dipakai untuk berpikir, bukan buat ngisi space kosong yang ada di kepala lo. Jadi jangan maunya yang instan-instan aja. Katanya GPT-4 bisa menganalisa gambar. Di websitenya bilang kalau GPT-4 bisa menjelaskan komedi dari sebuah gambar. GPT-4 bisa dipakai buat ngajarin matematika ke bocil-bocil. Dengan tingkat kesabaran yang tak terhingga, mau yang diajarin seblok apapun, GPT-4 nggak akan pernah marah. Jadi nggak akan tuh keluar kata kucing kalau lagi ngajarin murid yang bengalen, auzubillah. GPT-4 bisa dipakai buat belajar coding buat bikin website. Terus apa bedanya sama ChatGPT? Bukannya ChatGPT bisa dipakai buat coding juga? Bedanya, GPT-4 bisa bikin coding buat website dari konsep yang kita urak-urak di atas kertas. Yep, yang berarti GPT-4 bisa baca tulisan tangan lo. Wah, berarti revolusi terbesar dari GPT-4 adalah bisa dipakai buat ngebaca tulisan resep dokter dong. Gue nyobain nanya beberapa pertanyaan bodoh ke ChatGPT. Apa solusi untuk mengatasi kebodohan? Supaya orang nggak pada berantem lagi di Twitter atau sosial media lainnya. Ini solusi yang dikasih. Edukasi. Pendidikan adalah kunci dalam mengatasi kebodohan di masyarakat. Tuh, para netizen yang budiman, disuruh belajar sama AI. Empati. Orang perlu mengembangkan keterampilan empati untuk memahami perspektif orang lain. Jangan langsung menjudge orang lain tanpa memahami situasi mereka. Berbicara dengan lembut. Kayak gini maksudnya. Menyaring informasi. Tuh, nggak semua informasi yang lo terima tuh pasti bener. Disuruh cek and recheck lagi informasinya. Kalau gue sih menyaring manusia-manusia toksik di circle terkecil gue. Toleransi. Menerima pendapat merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Jangan menyerang atau menghakimi orang lain karena perbedaan pandangan. Mau nyoba pertanyaan bodoh lainnya ah. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Kenapa teman saya yang paling pintar di kelas ngasih jawaban 9? Sebagai AI, saya tidak dapat mengetahui persis alasan kenapa temanmu memberikan jawaban 9 pada suatu pertanyaan. Terus dia ngasih alasan-alasannya. Wah, ChatGPT amat sangat positive thinking ya. Sebagai teman yang baik, lebih baik kita memberikan dukungan dan tidak mengkategorikan seseorang sebagai paling pintar atau sebaliknya, hanya dari satu jawaban atau satu kejadian. Gue pikir dia bakal jawab, karena teman kamu bodoh. Tuh, para netizen yang budiman, AI aja ngajarin nggak boleh judging. Kenapa AI lebih punya manner daripada manusia, Edan? Sekarang coba nanya serius ya. Gimana saya bisa belajar tentang interior rumah? Tahap-tahap apa saja yang perlu saya lakukan? Saya harus mulai belajar dari mana? Terus dia ngasih beberapa saran. Jawaban yang dikasih sangat-sangat general. Untuk hal-hal yang teknis, lo masih harus belajar sendiri. Mulai dari software sampai hal-hal teknis di lapangannya seperti apa. Saya mau desain rumah. Lebih baik mana? Saya desain sendiri atau nge-hire arsitek atau interior designer? Lebih efisien yang mana? Kalau saya mau desain rumah saya sendiri, gimana caranya? Saya harus belajar dari mana? Apa saja yang harus saya lakukan kalau budget saya untuk membangun rumah amat sangat terbatas? Jawaban yang dikasih masih logis. Dan lo dikasih beberapa opsi untuk memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan kondisi lo. Kemudian gue mikir, bisa nggak AI dipakai buat ngedesain interior rumah? Gue ketik di Google AI interior, keluarlah interior AI. Ini gue bukan endorse ya, gue cuma iseng. Sejauh mana AI bisa ngegantiin manusia untuk ngedesainin interior rumah? Kalau nggak dari websitenya sih hasilnya lumayan ya. Yang sebelah kiri ini foto asli ruangannya, yang kanan ini hasil renderan dari AI-nya. Gue akan coba bandingin desain hasil AI sama desain gue sendiri. Ya pasti bagusan desain gue lah, masa desain orang. Meskipun desain gue jelek, bakal tetap gue bilang bagus. Kalau bukan diri sendiri, siapa lagi yang bakal muji diri sendiri? Pertama-tama lo upload foto dari interior rumah lo. Gue coba taruh ruangan kosong tanpa furniture. Pilihan ruangannya juga lumayan beragam. Pertama gue akan nyoba kamar tidur.
Kemudian lo pilih mau tema apa. Terus render deh. Yang kiri hasil render AI, yang kanan desain sendiri. Kayaknya hasilnya bakal lebih bagus kalau foto ruangan yang ada furniture-nya deh. Gue coba upload pakai gambar yang ada furniture-nya. Hasil interiornya jadinya kayak gini. Kamar, dapur, toilet. Kok hasilnya aneh? Ini kayaknya error deh. Home office, meeting room. Ini kayaknya error deh. Gue coba meeting room yang sama dari angle yang berbeda. Ruang tamu. Coba ruang tamunya di-upload gambar yang udah ada furniture-nya. Tuh kan, hasilnya masih lebih bagus dibandingin yang di-upload ruangan kosong tanpa furniture. Kayaknya yang di-upload harus foto yang ada furniture-nya deh kalau mau hasilnya lebih bagus. Soalnya kalau ngeliat di websitenya, hasilnya pada lumayan bagus. Buat yang punya budget terbatas tapi pengen ngedesain interior rumah, bisa pakai AI. Hasilnya udah lumayan banget. Tapi masih tetap belum bisa ngegantiin manusia sih menurut gue. Gue sih berharapnya di masa depan AI bisa ngegantiin manusia-manusia toksik di muka bumi.